Selamat pagi, kita bertemu lagi hari ini pada pertemuan pertemuan 11 ya. Judul kita kan ini perbandingan trigonometri. Oh, kok sustru? Sorry ya, ini suatu ya. Suatu perbandingan trigonometri, suatu sudut siku-siku. Nah, kalau di pelajaran sebelumnya kita kan sudah membahas perubahan sudut ke radian, perubahan sudut dari radian ke derajat gitu ya. Udah banyak semua kita bahas. Nah, ini Miss mengharapkan kamu pada saat ini mampu menghitung sudut. Nah, sudut-sudut yang ada di rumah kan banyak. Misalnya sudut-sudut tiang, sudut-sudut dinding, asbes. Itu semuanya punya sudut ya. Kalau kita tengok ada sudut siku-siku namanya ya. Itu yang pengen Miss lihat kamu bisa menghitungnya. Nah, perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku, di sini ada Miss buat ya. Perbandingan trigonometri untuk sudut alfa pada segitiga siku-siku O, A, B. Alfanya dibuat di O, alfanya dibuat di O. Nah, katanya kalau X itu apa? Sisi siku-siku samping ya. Di samping, ini di samping. Yaitu apa? Depan. Ini kan alfanya, ini alfa tadi. Ini sudut yang mau kita buat. Jadi kalau X ini itu di samping. Kalau Y itu di depan. Kalau R itu miring. Ya. Nah, kalau disuruh kamu mencari sinus alfa. Sinus alfa. Ya, sinus alfa ini menjadi sinus alfa. Sinus alfa berarti kita cari menggunakan depan per miring. Depannya Y, miringnya R. Gitu ya. Nah, kalau disuruh mencari kosinus, ya kosinus alfa katanya. Samping per miring. Sampingnya apa? R. Sorry. Sampingnya R. Miringnya apa? Sorry. Sampingnya X. Miringnya R. Berarti X per R. Tangen alfa ya. Tangen itu depan per samping. Depannya Y, sampingnya X. Gitu. Jadi kalau kosekan itu kebalikan dari sin. Kosekan itu kebalikan dari sin. Maka kalau kosekan itu sama dengan 1 per sin. Gitu. 1 per sin alfa ya. Maka didapat dia R per Y. Lalu kalau sekan itu ya, disingkat itu dengan sekan. Ini singkatan sin, kos, tan. Ini bacanya kosek ya. Ini bacanya kosek, ini bacanya sekan. Ini bacanya kotangen, tapi disingkat. Jadi kalau sekan itu 1 per kos. Sekan itu 1 per kos, dia menjadi R per S. Ya. Kotangen itu menjadi 1 per tan. Sama dengan X per Y. Begitu dia perbandingan ini ya. Nah, Miss kasih clue sedikit. Kalau kita mau menghafal sin, cos, tan, bisa kita buat kalau sinus itu sin temir, tegak per miring. Atau sindemi, sinus depan per miring. Kos, kosami, kosinus samping per miring. Tandesa, tangen depan per samping. Ingat ya. Kalau kita buat, kalau dia sinus kita bikin nanti istilahnya sindemi. Sinus depan per miring. Kos, kosami, kosinus samping per miring. Tangen, tandesa, tangen depan per samping. Gitu cara biar gampang mengingatnya ya anakku. Miss ulangi lagi. Ingat, nama garis di depan sudut adalah sisi tegak ya. Sisi depan atau bisa juga disebut dengan sisi tegak.
Nama garis di samping sudut berarti dia sisi samping. Kalau yang miring pasti akan dikatakan miring. Nah, kalau seandainya alfa ini kan alfa ya, kita pindah kemari. Kita buat di sudut B. Berarti yang menjadi depan apa? X. Yang menjadi samping apa? Y. Nah, yang menjadi miring adalah R. Begitu dia ya. Bisa kira-kira semuanya kan? Nah, di sini ada tugas kamu, katanya. Tentukan nilai dari sin, cos, dan tangen untuk Q dan R pada segitiga berikut. Nah, ini kamu punya pekerjaan. Tentukan dulu yang mana. Ini kan katanya mau dicari sin, cos, tangen ya. Nilainya dari ini walaupun hanya 3 di sini, tapi kamu carilah ke 6 perbandingan. Karena perbandingan itu sin, cos, tan, kosek, sekan, tangen. Itu ada 6 perbandingannya ya. Jadi harus kamu cari di soal ini. Ini diketahui panjang PR. Lalu apa? QR. Sekarang kita mencari PQ. Yang mana sisi miringnya kamu tentukan ya. Kita mencari ini sisi apa namanya? Ya, ini tinggal kamu cari. Miss Rasa mencari ini tidak perlu lagi Miss ajarkan. Kenapa? Karena di kelas 8 ini sudah kamu bahas ya, kamu di kelas 8. Berarti SMP ini sudah kamu kerjakan. Jadi yang disuruh kamu cari adalah perbandingan trigonometri yang 6 tadi. Hanya mencari ya, hanya membuat perbandingannya aja, bukan nilainya. Ini memang dibuat nilai, tidak ya, karena kita belum sampai ke nilainya. Ya. Nah, kalau nanti kamu letakkan di sini sudut, ini di R, berarti yang menjadi sisi depannya apa? PQ. Sisi sampingnya PR. Sisi miringnya apa? RQ. Kalau kamu letakkan di Q ini sudutnya, alfanya, berarti sisi depannya apa? PR. Sisi sampingnya apa? PQ. Sisi miringnya apa? QR. Gitu ya. Nah, tugas kamu sekali lagi adalah menuliskan ke-6 perbandingan trigonometri berdasarkan gambar ini. PQ nilainya belum ada, silahkan kamu cari. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Goodbye.